Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selamat telah diterima di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya sebagai Ketua Program Studi akan menyampaikan panduan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Yang pertama adalah struktur organisasi Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, terdiri dari pimpinan Stikes, kemudian langsung ke Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, ada staf administrasi, didukung oleh unit jaminan mutu, unit penunjang, laboratorium Prodi, kemudian kelompok dosen. Kalender akademik tahun 2020-2021 semester gasal mahasiswa baru dimulai tanggal 28 September 2020, kemudian UTS 16 November 2020, UAS 25 Januari 2021, total pertemuan adalah 14 pertemuan. Kemudian KRS dan KHS dimulai 15 Februari 2021. Untuk kalender akademik semester genap, jadi dimulai 22 Februari 2021, kemudian UTS 12 April 2021, UAS 28 Juni 2021. Kemudian ujian perbaikan 2 Agustus 2021, kemudian dimulai semester pendek atau semester antara, mulai 9 Agustus 2021. Visi Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit adalah mencetak lulusan sarjana administrasi rumah sakit yang profesional dalam mengatasi masalah rumah sakit berbasis informasi dan teknologi pada tingkat nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2027. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Misi Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang pertama melaksanakan program pendidikan administrasi rumah sakit berbasis KKNI dan informasi serta teknologi dalam mengatasi masalah rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang mempunyai kontribusi pada kemajuan ilmu dan teknologi di bidang administrasi rumah sakit. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat di rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang administrasi rumah sakit secara global. Yang keempat, mendidik generasi yang unggul, kreatif, inovatif, profesional, berwawasan kebangsaan, dan mampu menyesuaikan diri dengan era globalisasi yang berbudi pekerti luhur, bermartabat, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pendidikan berbasis KKNI dan informasi serta teknologi, menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, profesional, berwawasan kebangsaan, dan mampu menyesuaikan diri dengan era globalisasi yang berbudi, pekerti luhur, bermartabat, beriman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan di masyarakat, melaksanakan penelitian yang memiliki kontribusi pada kemajuan ilmu dan teknologi di bidang administrasi rumah sakit. Struktur Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, masa pendidikan 8 semester, jadi semester 1 sampai 8, kemudian beban studi untuk kurikulum baru ini, karena ada kebijakan kurikulum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, beban studi menjadi 153 SKS, mata kuliah 54 mata kuliah, beban studi ada 4 tahap. Jadi tahap pertama 41 SKS, tahap kedua 42 SKS, tahap ketiga 46 SKS, tahap keempat 24 SKS. Untuk kelompok mata kuliah, jadi sesuai KKNI, maka mata kuliah berdasarkan sikap
pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemudian ada mata kuliah pilihan nanti dengan prodi D3 RMIK atau Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagai penunjang. Perhitungan beban studi untuk prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, jadi S1 SKS dalam bentuk pembelajaran kuliah. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan 50 menit per minggu per semester. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Jadi satu SKS setara dengan 50 menit setiap pertemuan. Untuk satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain setara 160 menit per minggu per semester. Jadi ketika ada praktikum, satu SKS setara dengan 160 menit. Bentuk pembelajaran ini sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar. Jadi ada kuliah, ada respon dan tutorial, ada seminar, praktikum, kemudian penelitian, magang, pertukaran pelajar, wirausaha, dan pengabdian masyarakat. Khusus untuk magang dan pertukaran pelajar adalah pilihan di semester 7. Prinsip kurikulum Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional, kemudian berbasis KKNI, berdasarkan tujuan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kemudian ada keseimbangan teori dan praktek, kemudian berwawasan budi pekerti dan kewirausahaan, serta keragaman program sesuai kebutuhan. Kemudian strategi pembelajaran, ada pembelajaran kontekstual, kemudian ada bermain peran, kemudian pembelajaran partisipatif, ada belajar tuntas, ada pembelajaran dengan modul. Jadi beberapa metode pembelajaran akan disampaikan beberapa dosen. Tergantung dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mana. Bisa kelima-limanya ataupun beberapa dari 5 strategi pembelajaran yang tercantum. Di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, jadi prinsipnya untuk perkuliahan adalah student centered learning dan blended learning, terpusat ke mahasiswa untuk student center. Kalau untuk blended learning adalah ada sistem luring dan daring. Jadi ada tatap muka langsung offline ataupun secara online. Jadi selama pandemi kita menggunakan pembelajaran daring dikarenakan tidak memungkinkan untuk offline. Kemudian untuk pembelajaran daring menggunakan beberapa media. Untuk saat ini menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, kemudian absensi online dan jurnal mengajar dosen secara online. Untuk LMS Stikes sendiri masih dalam tahap pengembangan, yaitu nanti disesuaikan dengan Moodle. Jadi untuk Zoom Meeting ini dipergunakan di awal perkuliahan, jadi link Zoom langsung dari Prodi yang difasilitasi oleh Stikes. Jadi nanti kita dokumentasinya adalah berupa screenshot bahwa bukti bahwa dilaksanakan pembelajaran. Kemudian Google Classroom adalah media untuk forum diskusi ataupun untuk menyerahkan tugas atau menyampaikan tugas ke mahasiswa. Dan ini juga difasilitasi oleh Prodi. Kemudian form absensi secara online, jadi dari Zoho Form, kami sudah berlangganan. Kemudian untuk form jurnal mengajar juga sama dengan absensi, yaitu dari Zoho Form, jadi berlangganan per tahun. Untuk pembelajaran secara luring ataupun offline itu dilaksanakan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas seperti perkuliahan biasanya, kemudian kalau di luar kelas itu ada mungkin kunjungan ke rumah sakit ataupun ada penelitian ataupun PBL, magang, KKN,
skripsi itu dilakukan di luar kelas atau di luar kampus. Kemudian ketentuan perkuliahan, ini bagi dosen, bahwa perkuliahan harus dilakukan tatap muka ataupun daring sesuai dengan jadwal. Jadi kita atau prodi membuat jadwal, kemudian nanti dosen menyesuaikan jadwal yang sudah disusun, tapi juga atas persetujuan dosen bahwa bisa dilakukan di hari apa. Kemudian kegiatan tatap muka, ini tatap muka adalah luring ataupun daring, tiap satu SKS 50 menit selama 14 minggu efektif per semester. Jadi tergantung apabila mata kuliah itu 2 SKS, maka 100 menit per pertemuan. Kemudian kekurangan waktu kuliah efektif harus dipenuhi di luar jadwal yang ditetapkan atau pada minggu tenang. Jadi ketika ada pertemuan yang belum selesai, maka harus dilakukan di luar jadwal kuliah. Kemudian perkuliahan mata kuliah diakhiri dengan ujian akhir semester dan hasil akhirnya dicantumkan dalam daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir. Nanti sesuai dengan kalender ada UTS, ada UAS. Kemudian penyerahan kembali daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir selambat-lambatnya 7 hari setelah mata kuliah tersebut diujikan. Jadi ketentuan bagi dosen itu penyerahan kembali daftar nilai yang sudah dikoreksi, jadi setelah UAS dikoreksi oleh dosen, kemudian dikembalikan lagi ke prodi, selambat-lambatnya adalah 7 hari setelah mata kuliah diujikan. Ketentuan perkuliahan bagi mahasiswa, mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah, berarti sudah terregistrasi. Kemudian mata kuliah pilihan prodi D3 pada semester 2 dan 3. Jadi mata kuliah pilihan ini ada di semester 2 ataupun 3. Harus dipilih salah satu. Mahasiswa diwajibkan memilih salah satu dari 2 mata kuliah tersebut. Kemudian mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester dari setiap mata kuliah, baik tatap muka maupun daring, apabila kehadiran efektifnya minimal 75%. Jadi silakan dikalikan 14 pertemuan, dikali 75%, ada berapa pertemuan? Minimal 75%. Untuk ketentuan kehadiran bisa dilihat di panduan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang bisa diunduh dari website Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian ketentuan KKN, jadi nanti KKN ini adalah pengabdian tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang lain sesuai kebutuhan suatu desa. Jadi KKN diselenggarakan dalam satu tahap yang dilaksanakan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Selama ini masih di area Surabaya, belum direncanakan keluar Surabaya. Belum tahu nanti ketika Anda di semester 5. Kemudian ketentuan memiliki kartu mahasiswa pada semester yang bersangkutan. Kemudian pembimbing adalah dari dosen Stikes sendiri, jadi dosen internal. Kemudian laporan KKN tidak dapat diselesaikan apabila laporan KKN tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka anggota kelompok yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti yudisium. Dan pedoman KKN akan diatur di dalam panduan tersendiri. Untuk magang merupakan mata kuliah pilihan dengan pertukaran pelajar. Jadi ada program pertukaran pelajar di semester 7. Kemudian syaratnya adalah telah menempuh beban studi 129 SKS dengan minimal IPK 2,5 untuk magang. Jadi ketika Anda total IPK sampai semester 6 tidak boleh di bawah 2,5. Telah menyelesaikan KKN dan dilaksanakan di semester 7 selama 5 bulan. Jadi bobot untuk magang di mahasiswa baru ini, kurikulum baru ini adalah 20 SKS. Jadi selama 5 bulan. Pertukaran pelajar, pembelajaran dalam program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi ini adalah kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
Jadi perlu ada kebijakan ataupun program pertukaran pelajar. Yang pertama adalah pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima. Kemudian perguruan tinggi dan prodi penerima minimal terakreditasi B karena prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Distikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini adalah B. Peserta pertukaran pelajar adalah mahasiswa semester 7 program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, dan persyaratan untuk mengikuti pertukaran pelajar adalah mahasiswa aktif semester 7, kemudian telah menempuh minimal 129 SKS dengan IPK minimal 2,75, telah menyelesaikan program KKN, tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi, memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran pertukaran pelajar, dinyatakan sehat dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter, serta memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. Biaya magang pertukaran pelajar ataupun skripsi dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa, jadi tidak include dalam SPP. Kompetensi lulusan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Profil lulusan adalah bahwa ketika Anda lulus nanti, Anda bisa menjadi seorang pemimpin, seorang pendidik, kemudian administrator, komunikator, peneliti, ataupun inovator. Di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit ini ada daftar mata kuliah berdasarkan kelompok kompetensi. Jadi ada mata kuliah sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk mata kuliah sikap yaitu ada pendidikan agama, bahasa Inggris, kemudian kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Untuk pengetahuan, jadi ada 15 mata kuliah. Apa saja mata kuliahnya bisa dilihat di panduan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Kemudian keterampilan umum yaitu ada matematika terapan, ada SIM RS, manajemen RM, pelayanan publik, aplikasi komputer, kuliah kerja nyata, skripsi, dan magang. Kemudian keterampilan khusus ini adalah keterampilan yang khusus di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, khususnya di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Jadi ada beberapa mata kuliah, yaitu totalnya 24 mata kuliah. Ini yang harus Anda kuasai sebelum terjun atau lulus atau bekerja di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian ini adalah mata kuliah RMK, jadi ada di semester 2 dan di semester 3, nanti dipilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Kemudian distribusi mata kuliah di semester 1, ini ada 7 mata kuliah, di semester 2 ada 8 mata kuliah, 9 beserta dengan mata kuliah pilihan, kemudian semester 3 ada 8, 9 kalau pilihan itu diambil di semester 3, kemudian semester 4 ada 8 mata kuliah, semester 5 ada 9 mata kuliah, semester 6 ada 10 mata kuliah, semester 7 ini adalah magang atau pertukaran pelajar, dan semester 8 tinggal skripsi. Untuk deskripsi mata kuliah bisa dilihat lengkapnya di panduan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.